Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Adawiyah Rahab, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Medan. Halo semuanya, di video kali ini saya akan menunjukkan cara menggunakan Karipot, sebuah platform interaktif untuk menciptakan materi pembelajaran yang kreatif dan menarik. Langsung saja kita ke langkah-langkahnya. Yang pertama adalah membuka browser Karipot. Di sini kita bisa mengakses websitenya. Lalu kita login ke akun Google dan juga email. Nah, jika belum memiliki akun, kita bisa klik sign up dan juga mengisi data yang diperlukan. Nah, ini adalah tampilan dari Karipot itu tersendiri. Di sini kita bisa memilih pelajaran dengan mengenerate dengan AI dan juga bisa membuat pelajaran kosong, maksudnya kita membuat manual dari awal gitu. Nah, di sini saya akan memilih Create Lesson with AI. Nah, ini adalah tampilan jika kita ingin membuat manual dengan blank lesson ataupun kayak kertas kosong. Dan di sini sudah ada fitur-fiturnya. Nah, langsung saja kita Create Lesson with AI. Di sini ada banyak fitur ya teman-teman. Tetapi karena kita masih menggunakan gratis, jadi fitur yang dapat digunakan adalah Generate Lesson. Nah, ini adalah tampilan Generate Lesson. Di sini kita langsung saja memasukkan topik. Topik yang saya pilih adalah tentang pendapatan nasional. Setelah itu pilih kelas dan juga bahasa yang akan digunakan. Nah, kita juga bisa menambah kriteria. Di sini saya buat kriterianya itu membuat 10 slide. Nah, langsung saja create get lesson. Nah, maka Karipot akan memproses topik yang sudah kita masukkan. Nah, di sini juga di Karipot ini akan membuat pin yang akan dimasukkan oleh siswa agar bisa mengakses pembelajaran yang sudah dibuat. Nah, ini adalah tampilan slide PPT terkait dengan pendapatan nasional seperti tadi yang kita arahkan dibuat di kriteria tambahan ada 10 slide. Nah, di sini sudah ada slide materi, pertanyaan dan juga ada AI feedback dari Karipot ini. Nah, ini beberapa fitur ataupun slide yang dibuat oleh AI terkait pendapatan nasional. Nah, selain itu, selain mengenerate dengan AI tadi, kita juga bisa menambahkan pertanyaan-pertanyaan jika ingin membuat lebih banyak lagi. Misalnya di sini saya akan menambahkan 10 pertanyaan. Yang mana pertanyaannya ini beragam mulai dari pilihan berganda, isian, benar atau salah. Nah, langsung saja teman-teman untuk menambah pertanyaan-pertanyaan baru kita bisa langsung saja mengklik tambah slide baru. Setelah itu akan muncul banyak activities nih, mulai dari open question, drawing, polling dan juga banyak-banyak macam-macam dari fitur-fitur yang disediakan oleh Karipot ini. Di sini saya akan memilih open question. Setelah itu kita ketik pertanyaan yang ingin kita buat. Nah, di sini di Karipot ini kita bisa mengatur durasi waktu untuk siswa menjawab. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan berapa partisipasi jawabannya. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan slide baru nih dengan jenis pertanyaan yang berbeda. Di sini saya akan menggunakan jenis pertanyaan polling ataupun jenis pertanyaan pilihan berganda.
Nah, setelah kita menuliskan soalnya, langsung saja kita menuliskan opsi-opsinya. Di sini saya buat ada 4 opsi, dan jika kita ingin menambah opsi atau membuatnya menjadi 5 opsi, itu bisa teman-teman dengan mengklik add poll option. Nah, kita juga bisa mengatur waktunya untuk berapa lama sih siswa dapat menjawab pertanyaan ini. Nah, selanjutnya kita bisa menambah jenis pertanyaan baru nih teman-teman. Di sini saya akan memilih cloud. Nah, ini adalah tampilan untuk word cloud. Di sini langsung saja kita mengetik pertanyaannya. Seperti biasa kita atur waktu dan juga partisipasinya. Nah, setelah selesai kita bisa menambahkan pertanyaan tadi, di mana tadi saya rencananya akan membuat 10 pertanyaan terkait pendapatan nasional ini. Oke. Nah, selanjutnya jenis yang bisa kita terapkan adalah AI feedback. Nah, langsung saja ini adalah tampilannya. Langsung kita tulis pertanyaannya teman-teman. Nah, di sini kita bisa mengatur nih limit kata yang boleh dijawab oleh siswa. Nah, kita bisa menambahkan pertanyaan lain, misalnya dengan salah benar kita menggunakan opsi polling tadi dengan mengurangi yang namanya opsinya tadi. Kita bisa membuatnya menjadi 2 opsi dengan opsinya itu benar atau salah. Nah, setelah itu untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya sampai jumlah pertanyaan yang kita inginkan, misalnya di sini saya menginginkan 10 pertanyaan, kita dapat mengulangi hal yang sama mulai dari open question, menggunakan polling, menggunakan drawing, dan juga menggunakan word cloud.
Nah, kita sudah selesai membuat slide materi dan juga tambahan 10 pertanyaan untuk materi pendapatan nasional ini. Setelah ini kita bisa langsung memberikan akses kepada siswa. Dengan memulai start now, itu akan memunculkan kode ataupun PIN yang dapat kita share kepada siswa sehingga siswa dapat mengakses pembelajaran ini. Selain PIN, di Karipot ini juga menyediakan barcode untuk memudahkan siswa. Nah, setelah kita mengklik start now tadi dan membagikan PIN ataupun barcode kepada siswa, maka dengan otomatis kita bisa memulai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. Nah, untuk lebih jelasnya kita dapat melihatnya dari bagian preview. Di sini kita klik preview untuk melihat bagaimana Karipot ini dari segi penggunaan siswa dan juga guru. Nah, dapat dilihat di sini di classroom screen itu adalah web yang digunakan oleh guru. Itu kita membagikan PIN kepada siswa. Nah, siswa tadi akan memasukkan PIN yang dibagikan dan akan memasukkan nama aslinya. Tetapi di dalam classroom itu yang terlihat bukan nama asli siswa tetapi nama samaran. Nah, di sini misalnya nama samarannya adalah Cool iPhone. Nah, di classroom screen kita bisa langsung memulai untuk siswa bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Di sini langsung saja kita klik start activity. Maka dengan otomatis di layar siswa akan muncul slide seperti ini di mana akan ada pertanyaan. Nah, di sini siswa menjawabnya. Di mana pertanyaan tadi, apa yang Anda ketahui tentang pendapatan nasional dan perannya dalam perekonomian? Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa pendapatan nasional itu adalah nilai total barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode 1 tahun. Dan apa perannya dalam perekonomian? Jadi perannya ini dalam perekonomian adalah untuk menganalisis struktur ekonomi, membandingkan keadaan ekonomi, dan juga bisa untuk sebagai pedoman untuk membuat kebijakan. Nah, di student screen tadi itu terlihat bahwa siswa belum sepenuhnya menjawab tentang bagaimana manfaat dari pendapatan nasional ini. Di sini untuk mempersingkat waktunya kita bisa langsung end activity ya teman-teman. Nah, di sini Karipot ini akan langsung memberikan feedback terkait dengan materi yang disampaikan. Nah, mungkin kita langsung saja masuk ke pembahasan 10 pertanyaan yang kita buat tadi. Pertanyaan pertama di sini apa itu pendapatan nasional? Nah, pendapatan nasional ini adalah jumlah total pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga dan juga perusahaan dalam suatu negara. Nah, pendapatan nasional ini mencakup semua produksi yang dihasilkan oleh suatu negara, baik individu maupun perusahaan. Nah, kita submit ya teman-teman. Nah, di sini Karipot akan memberikan feedback di classroom screen dan di student screen. Selanjutnya kita dapat ke slide selanjutnya, di mana pertanyaannya di sini adalah pendapatan nasional dihitung dengan menggunakan pendekatan apa saja? Nah, ini adalah soal pilihan berganda. Nah, jawaban yang benar adalah D, yaitu semua jawaban itu benar.
di mana dalam pendapatan nasional itu menggunakan pendekatan produksi, distribusi, dan juga pengeluaran. Nah, tadi di Karipot ini menjawab salah ya teman-teman, jadi kita harus meng-cross check kembali. Nah, langsung saja ini pertanyaan ketiga, yaitu jelaskan manfaat mempelajari pendapatan nasional bagi suatu negara. Nah, di sini ada 3 poin yang bisa kita berikan untuk menjawab pertanyaan ini. Sini poin pertama adalah menganalisis struktur ekonomi, yang mana ini akan membantu negara untuk memahami apakah struktur ekonomi itu lebih berorientasi pada industri, agraris maupun jasa. Yang selanjutnya adalah membandingkan keadaan perekonomian, yaitu dengan mencatat pendapatan setiap tahun kita dapat melihat perkembangan ekonomi dari waktu ke waktu. Nah, pendapatan nasional ini juga akan menjadi pedoman dalam membuat kebijakan nasional yang lebih efektif dan juga tepat sasaran. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Jelaskan perbedaan GDP dan juga GNP. Jadi teman-teman, GNP itu adalah mengacu pada nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara, baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri, tetapi tidak termasuk produksi oleh perusahaan asing di dalam negeri. Sedangkan GDP adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam wilayah suatu negara, termasuk produksi oleh perusahaan asing yang beroperasi di dalam negara tersebut. Nah, seperti ini berarti teman-teman tampilan di student screen dan juga di classroom screen. Nah, pada jenis pertanyaan ini kita bisa langsung memberikan give feedback. Nah, tadi di kesempatan ini siswa hanya menjawab penjelasan tentang GDP, bukan tentang GNP. Jadi Karipot ini akan memberikan penjelasan materi yang mana yang kurang dipahami oleh siswa tadi. Misalnya tadi di GNP. Nah, lanjut pertanyaan selanjutnya. Pendapatan nasional hanya mencakup pendapatan yang dihasilkan oleh sektor formal saja. Apakah itu benar atau salah? Nah, mari kita lihat. Jawaban yang benar adalah salah ya teman-teman, karena pendapatan nasional itu mencakup semua pendapatan baik dari sektor formal maupun informal. Nah, pertanyaan selanjutnya, pendapatan nasional suatu negara meningkat setiap tahunnya. Sebenarnya jawabannya di sini adalah salah ya teman-teman. Kenapa bisa salah? Karena pendapatan nasional itu bisa saja meningkat dan juga menurun tergantung pada kondisi perekonomian, inflasi, dan juga faktor-faktor lainnya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, apakah pengeluaran pemerintah termasuk dalam pendapatan nasional? Jawaban yang benar adalah ya teman-teman, di mana pengeluaran pemerintah ini termasuk dalam perhitungan pendapatan nasional, khususnya dalam aspek pendekatan pengeluaran. Oke, pertanyaan selanjutnya, pendapatan nasional dapat digunakan untuk mengukur suatu negara, titik-titik suatu negara. Nah, jawaban yang benar adalah kesejahteraan ekonomi. Mengapa kesejahteraan ekonomi? Karena pendapatan itu lebih sering digunakan untuk indikator mengukur kesejahteraan ekonomi suatu negara. Jadi kita harus cross check kembali jawaban yang benar. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah pendapatan nasional yang dapat dihitung dengan melihat nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara selama periode tertentu.
Jawabannya di sini adalah produksi. Kenapa produksi? Karena pendekatan produksi itu melihat total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. Nah, pertanyaan terakhir nih teman-teman. Pendapatan nasional dapat digunakan untuk menentukan tingkat titik-titik suatu negara. Nah, pertumbuhan ekonomi adalah jawaban yang benar, tetapi lebih benarnya adalah D, semua jawaban benar. Karena pendapatan nasional itu digunakan untuk menentukan berbagai indikator ekonomi termasuk pengangguran, inflasi, dan juga pertumbuhan ekonomi. Nah, itu tadi ya teman-teman, review dari student screen dan juga classroom screen untuk media Karipot ini. Nah, itu tadi tutorial singkat membuat media pembelajaran interaktif dengan Karipot, dan juga kita tadi sudah membahas ada 10 soal tentang pendapatan nasional. Saya berharap semoga video ini bermanfaat untuk membantu kita menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan juga interaktif. Dan tidak lupa kita harus terus belajar untuk mencoba fitur-fitur baru ataupun AI baru di era teknologi ini, sehingga kita bisa mengembangkan ide kreatif kita. Saya Nur Adawi Harahap pamit undur diri. Jika ada kata yang salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.